Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi. Selamat malam semuanya para hadirin, Bang Dame. Kita kembali lagi ke dalam acara IG Live kita yang selalu diselenggarakan pada malam Kamis ya, Kamis malam jam 20. Dan sekarang kita mencapai episode ke-23. Kita akan membahas tentang art ya. Kenapa art? Karena lagi-lagi mungkin ya aku harus harus melakukan semacam introduction dulu ya. Jadi self inquiry and philosophy podcast, kalau bisa dibilang podcast sebenarnya mirip podcast sih ya. Live ini mengangkat tema-tema yang penting gitu ya, yang bisa kita temukan di manapun di segala lini kehidupan kita, dan kita mencoba untuk merenungkannya, menganalisisnya, dan pada taraf tertentu juga mengkritisinya dalam arti kita mengurai gitu ya. Mengurai sebenarnya apa sih makna yang, apa sih sebenarnya yang artinya atau hakikat dari sesuatu gitu yang ada di kehidupan kita, apapun itu segala aspeknya. Dan selain menguak hakikat, kita juga meneliti relasinya dengan kita gitu. Jadi apa yang selama ini aku maknai tentang A atau tentang B gitu, sebelum mungkin menyelam lebih dalam lagi tentang hakikat A itu sendiri atau B itu sendiri. Jadi apa sih yang selama ini aku pikirkan ketika, apa yang aku maknai mengenai A gitu, atau B, atau C, dan seterusnya. Jadi ada keterkaitan, ada keterlibatan subjek di situ. Jadi kita meneliti itu, terutama dalam bidang filosofinya, bidang self-inquiry-nya, kita ya sebenarnya tadi udah sih relasi itu ya, relasi dengan subjek, relasi dengan kesadaran, relasi dengan kita sendiri. Apa yang selama ini aku maknai mengenai sesuatu gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang keliru dalam pemaknaanku terhadap sesuatu itu, makanya aku melihatnya sebagai problem, masalah. Makanya aku menderita karenanya gitu. Jadi itulah kenapa judulnya Self Inquiry and Philosophy. Justru tepat sekali karena itu kita bisa membahas apapun sebenarnya. Tapi untuk malam ini kita mau bahas tentang seni, art. Kenapa art? Karena bagi para hadirin yang mungkin cukup teliti melihat logo Swaguru di undangannya ya. Di undangan itu di bawahnya ada tagline Swaguru. Tagline Swaguru itu ada 3, life, authenticity, dan art. Gitu. Kenapa diangkat sekarang art? Karena pada live sebelumnya kita membahas tentang authenticity. Ya, tentang authenticity, dan cukup panjang lebar kita bahas pada saat itu. Boleh langsung kalau yang tertarik untuk menontonnya, ada di feednya. Nah, lalu live gitu. Tapi mungkin live akan kita bahas secara terpisah atau ya lihat nantilah. Tapi ya menurut kami ya, seni ini sesuatu yang kadang nggak kita, bahasa Inggrisnya take for granted gitu loh. Take for granted efeknya kepada kita. Jadi seni itu sekedar, bahkan kalau lebih radikal lagi, suatu, ya tentu ada yang bisa berprofesi di dalamnya kan. Ada yang bisa bekerja, ada yang bisa mendapatkan uang darinya. Tapi banyak juga yang melihatnya sekedar hobi gitu, sekedar ya cuma pengisi waktu aja, pengisi waktu luang, pengisi waktu yang bebas gitu kan. Jadi intinya Swaguru ingin mengangkat bahwa seni itu lebih dari sekedar itu. Ya mungkin pernah, bagi yang menonton pernah mengetahuinya dari live sebelumnya bersama almarhum guru kita Om Beben, tapi masih satu sisi musik gitu ya. Satu jenis seni gitu. Dan kalau teman-teman sekalian menonton live dengan beliau itu mungkin sudah tahu jawabannya. Kenapa
musik itu sangat luar biasa. Tapi sekarang kita lebih general lagi, lebih umum, mengangkat ke atas gitu, seni secara umum. Jadi kalau Om Beben premisnya mengatakan musik adalah lebih dari sekedar apa yang kalian pikirkan, lebih dari sekedar apa yang kalian kira sebelumnya tentang musik itu, kita juga mungkin tesisnya itu yang akan kita angkat, bahwa seni itu lebih 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 dari sekedar yang kita pahami sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalau bisa membuka, ada dimensi lain daripada seni. Sebegitu pentingnya sehingga diangkat, kita menganggap itu penting, kita menganggap itu salah satu dimensi, salah satu aspek yang harus dimiliki oleh para murid-murid Swaguru gitu kan. Harus ada ilmu kehidupan, otentitas, dan juga seni. Kenapa seni diangkat out of yang lain gitu? Kenapa tidak pengetahuan gitu? Apa kayak science gitu? Kenapa tidak mungkin bisnis, atau kenapa science? Kenapa seni? Ya, art gitu. Jadi silahkan Bang Damai. Oke, terima kasih Bang Arif memberi pengantar yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Swaguru yang mendengarkan IG Live ini, kita bersyukur malam ini kita bisa mendengarkan kembali dialog santai seputar tema-tema penting dalam kehidupan yang dibawa secara khas oleh Swaguru. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini mendapatkan inspirasi meskipun satu gitu. Bisa jadi nanti dapat beberapa poin bersama-sama, ada 20 misalnya, tapi dapat satu aja udah bagus banget. Karena secara istiqomah kita ingin membahas tema-tema penting yang selama ini orang ya menerima begitu aja. Karena itulah diskusi ini selalu kita arahkan atau kita pakai dari sudut pandang filosofi dan self-inquiry. Filosofi berarti kita melihat esensi hakikat dari segala sesuatu. Filosofi yang kedua self-inquiry, apa hubungannya denganku? Nah sekarang tema kita tentang art ya Bang Arif ya. Yep. Nah secara sederhana kalau bagi para metafisikiawan Bang Arif, art itu adalah ekspresi keindahan Bang Arif. Ya, disebut art karena dia menampilkan keindahan, ya enggak? Dia lebih dari sekedar mahir Bang Arif. Jadi kalau orang main silat misalnya, nih main silat, dia jago nih. Tahap awal kan ngapalin jurusnya enggak Bang Arif? Ngapalin jurus dulu gitu kan. Udah bisa nih, udah merasa gimana gitu. Diulang-ulang dia menjadi mahir gitu. Mahir dan jadi skill gitu. Nah ternyata di atasnya skill ini setelah mahir teman-teman, ada namanya seni bela diri gitu kan. Sudah jadi seni gitu. Jadi bukan juga teknik gitu. Jadi tahap awal memang kita main di teknik, kemudian mahir, di atasnya itu sudah jadi art gitu. Berbicara juga begitu teman. Terlihat indah ya, juga nah, jurusnya. Makanya art itu sudah masuk pada ranah beauty gitu. Okay. Nah, gitu ya, sudah mulai dapat ya. Jadi kalau kita dari bawah Bang Arif, saya menghafal teknik gitu kan. Misalnya seni berbicara gitu kan, the art of speaking, the art of speech gitu. Itu tahap awal teman-teman, kita akan melakukan dulu ya, jadi tekniknya paham, lalu diulang-ulang jadi mahir, jadi skill. Nah skill ini kan sudah bisa pamer nih ceritanya kan gitu, ya enggak sih? Ya enggak Bang? Waktu Bang Ari main gitar, wih gua jago nih dapat teknik baru gitu. Tertunjukkan, show off gitu. Tapi ternyata begitu sudah mulai levelnya art, itu sudah mulai ada soul yang main Bang Arif. Nih yang main ini dia menunjukkan apa nih? Dia mainnya dikit. Om Beben kan almarhum, dia banyak jago teknik memainkan solo gitu kan. Tapi kadang-kadang dikit-dikit. Nah karena sudah bicara art, seni gitu. Itu dari sudut pandang umum gitu. Tapi teman-teman bagi metafisikiawan, meta berarti melampaui
fisik ya, fisik, metafisika gitu. Nah, fisika itu yang tampak, fisik gitu kan, ilmu fisika, arif itu fisika. Tapi di balik yang fisik ini ada meta gitu, metafisik gitu. Nah, ahli-ahli atau metafisikawan itu memandang seni sebagai justru penampilan ilahi Bang Arif. Gitu teman-teman. Ya kan? Jadi ini ada satu buku nih, ya biar teman-teman tahu, judulnya Symbol and Archetype. Ini Bang Arif juga punya nih. Oh, Martin Dari Martin Links ya, Symbol and Archetype. Kemudian juga di sini ada teman-teman, ini dari apa? Justru dari Fritjof Swan, art, ya kan? Art, ya, art from the sacred to the profane, east and west. Nah, ini juga ada, ini khusus Islamic art dari Sayyid Nasr sama spirituality gitu. Nah, jadi teman-teman, art ini betul, dia adalah ekspresi keindahan. Makanya terkait dengan kata-kata Plato, Bang Arif, waktu kita bahas simbol ya. Pernah kita bahas simbol ya? Kalau nggak salah pernah kita bahas simbol. Itu Plato mengatakan, karena Plato itu kan metafisikawan, beauty is the splendor of truth gitu. Beauty gitu. Jadi keindahan apapun teman-teman, itu adalah pancaran dari sang kebenaran. Nah gini, metafisikawan memandang art itu begitu. Tadi kan sudah kita lihatkan art itu adalah beauty gitu, keindahan. Nah dari mana datangnya ini? Tadi kan sudah kita bahas apa itu art dari metafisikawan. Kalau dari awam tadi itu dari bawah nih Bang Arif kan. Tapi kalau hakikat, nah ini kita mau bicara nih, art itu apa? Art itu sebetulnya ekspresi keindahan dari atas. Makanya kalau dulu itu kan, kalau art, ya beauty, kebenaran menampil sebagai gerakan Bang Arif. Kebenaran menampil sebagai gerakan. Gerakan yang indah Bang Arif. Itu namanya tarian sakral gitu Bang Arif, ya kan? Ya kan? The truth, beauty is the splendor of truth. Beauty itu adalah seni kan? Ya enggak? Gitu Bang Arif ya. Jadi sebetulnya art itu adalah ekspresi keindahan dari kebenaran. Nah, kebenaran di sini adalah tentu saja divine kan? Nah, karena itu, makanya Swaguru mengangkat art. Karena melalui art kita bisa menyaksikan kebenaran itu memfisik Bang Arif. Jadi ada prinsip epifani ya, masih ingat nggak Bang Arif epifani? Sinkia. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat kita di sekitar danau, situ ada pohon ya kan, di dekat danau itu, danaunya itu airnya bening, maka pohon itu akan menampil di danau itu ya nggak? Oh, affinity ya, kamu udah lupa ya, sinkia gitu. Kemiripan gitu. Kemiripan gitu. Jadi similarity gitu. Ya kalau kita di depan cermin, maka yang tampak di cermin itu memang mirip banget sama yang di depan cermin. Ya enggak, Bang Arif? Nah, bedanya adalah kalau di sini kanan, yang di sana itu kiri gitu. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, art yang kita angkat di Swaguru ini adalah semacam kontemplasi kita untuk menghormati semua art. Ya, jadi karena itu ketika art itu didikte oleh transaksional Bang Arif, dia tidak bisa lagi menampilkan keindahan kebenaran itu gitu. Jadi kalau Mas Beben kemarin almarhum mengatakan, kata Pythagoras kan, salah satu ekspresi seni itu kalau turun kan musik.
musik itu di tujuan tertingginya adalah menyambung jiwa dengan Tuhan, dengan kebenaran. Menghibur salah satu fungsi musik itu. Tapi yang tertinggi menyambung jiwa dengan Tuhan. Jadi orang yang bermain musik sudah level art, dia menjadi perantara untuk mengekspresikan Menyambung. kebenaran. Makanya boleh dibilang semua seni Bang Arif itu datang dari di atas logik gitu loh. Ilham. Iya, iya. Dapat ilham nih. Nah itu begitu diekspresikan jadi art gitu. Nah kalau di level tertinggi yaitu wahyu, revelation gitu. Makanya art yang datang dari yang masih murni gitu, dari divine gitu, the truth, itu tidak bisa dimusnahkan. Nah ketika kata-kata menampil sebagai art, teman-teman, jadi puisi, ya nggak? Iya. Nah kalau boleh lebih dalam lagi, puisi sakral gitu kan gitu. Nah, puisi-puisinya Rumi itu kan sebetulnya art, ya nggak Bang? Penyusunan kata-kata, pilihan kata gitu. Pantun itu sebetulnya art juga, pantun. Tapi kan pantun itu datang dari perhatian terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat, terus muncullah mengikat sebuah makna, itu jadi pantun gitu. Kitab Bhagavad Gita itu sebuah art, ya enggak? Teks sakral, ya enggak gitu. Iya. Jadi kitab suci itu masuk kategori sacred art. Gimana ini Bang Arif kalau pembahasannya mengarah ke situ? Ya kan? Ya kan? Jadi alam semesta ini juga sebetulnya karya ilahi kan? Alam ini sebetulnya art. Makanya di buku yang ini Friedrich Swan ada naturalis art gitu juga, ada sacred art, dan juga perlu nanti ini mungkin beberapa kali Bang Arif, man and art gitu. Manusia dan art itu sendiri. Nah sekarang kan kita sebut artis gitu. Cuman artis yang sekarang itu yang tampil sekarang itu bukan artis sebenarnya Bang, Selebriti, lebih ke selebriti gitu. Selebriti yang diselebrasi. Diselebritikan gitu. Selebrasi aja. Kalau kita konsisten kepada makna art tadi, nah apa yang tampak di bumi ini secara fisik itu prototipenya ada di sana Bang Arif. Celestial, terrestrial, di langit dan di bumi gitu. Makanya nanti kalau kita lihat art dalam bentuk ukiran, dalam bentuk patung misalnya kayak Borobudur, di situ banyak arca-arca gitu. Seorang yang punya kontemplasi art seperti ini, itu akan melihat arca itu batinnya langsung ke langit gitu, celestial Bang. Lukisan misalnya, ya kan? Tarian misalnya, ya enggak? Karpet gitu misalnya, ya kan? Pakaian sakral gitu. Banyak sekali kan? Pakaian sakral, tarian sakral, kata-kata sakral, bait per bait itu jadi puisi gitu. Kalau lebih tinggi lagi jadi kitab suci gitu. Makanya zaman Nabi Muhammad itu Bang Arif itu kan banyak penyair-penyair kan. Itu tiba-tiba bertekuk lutut semua dengan kata-kata Quran gitu. Karena Quran itu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, as di belakang gitu. Ada rimanya. Iya, ada rimanya dan belum lagi kedalamannya gitu, pemilihan kata gitu. Keterkaitan dengan konteks cerita historis gitu. Iya, itu aku benar-benar apa ya? Bisa dibilang terkesima lah gitu. Kok bisa ada yang riba gitu, seolah-olah bahasa Arab itu dibuat hanya untuk Al-Qur'an gitu. Maksudnya Al-Qur'an dulu baru aja bahasa Arab. Jadi iya, sumbernya itu Al-Qur'an. Coba kan ini pertama kan kali muncul nih, jadi bisa apa aja. Iya. Malam ini kan kita mau mengenali art dulu nih dari perspektif yang dikenalkan Swaguru kan. Jadi tadi teman-teman sekalian, Bang Arif mengenalkan art yang mau kita lihat itu bukan, oh itu art, itu seni. Enggak, bukan gitu. Tapi kita asal muasalnya nih dari mana gitu. Kan udah terjawab tadi kan. Art dalam pengertian awam, art dalam pengertian metafizikiawan,
dia adalah beauty, ekspresi dari kebenaran, menampil, fisik Pak. Art itu fisik. Kalau art yang bagus dalam bentuk suara itu jadi music kan? Ya. Kalau dari gerakan jadi tarian gitu. Kalau misalnya masuk kepada arsitektur itu juga, ya enggak, arsitektur gitu. Bahkan sebuah kota Bang Arif. Teman-teman sekalian, saya pernah ke Maroko, Fez, itu Titus Bucard itu menulis buku tentang Fez Bang Arif. Sebuah kota yang artnya bagus, itu sudut-sudut kota itu kayak museum semua Bang Arif gitu. Pasarnya itu kayak museum gitu. Iya. Bayangin nggak kita memasuki sebuah kota, tapi kota itu art banget, artistik banget gitu. Nah, kebayang nggak ambience kalau kita ada di situ gitu. Dan itu dibangun oleh orang-orang suci, orang-orang yang hatinya lembut gitu. Nah, itu loh art itu. Nah, begitu si seniman ini mulai didikte oleh level transaksional, industri semata, kita tidak bicara benar salah ya, maka dia turun gitu. Getarannya jadi enggak, detrutnya itu tidak hadir lagi Bang, udah mengalami reduksi gitu. Nah, ada kata-kata lagi, kata-kata dari Frick Chok Suan juga, Seisa Mas Bang Arif, adalah beliau mengatakan begini, ketika agama sudah kaku, orang beragama sudah mulai tidak bisa merasakan langsung the presence of God, jangan heran kalau itu digantikan oleh art. Coba lihat konser musik deh Bang Arif. Sebelum pandemik ya. Sekarang. Sebelum pandemik itu. Iya. Sebelum pandemik itu kan banyak tuh. Kalau zaman dahulu bayangin kalau Rumi lagi bicara, Jalaluddin Rumi bicara, yang datang dari hati, ilham, kata-katanya art banget kan. Itu, waduh. Iya nggak? Iya. Nah, gitu kira-kira. Ya, gimana Bang? Jadi sudah mulai dapat nggak di situ? Jadi teman-teman kalau misalnya bisa bermain musik dan bisa menghargainya, itu privilege Bang Arif. Dan semua seni yang lain ya? Semua seni yang lain, tarian. Di situ kan berarti sudah mulai main hati tuh, kolbu tuh. Ya, jadi art itu adalah beauty. Nah, beauty fisik, dia datang dari mana? Dari the truth, turun. Nah, lebih ininya lagi Bang Arif, zat itu, kebenaran itu menampil sebagai nama-nama Tuhan. Makanya Asmaul Husna kan Bang? Nama-nama indah kan? Nama-nama indah. Nah, nama-nama indah misalnya kasih sayang, itu menampil dalam bentuk many archetype. Kasih sayang itu bisa menampil misalnya tampilan kasih sayang itu sosoknya ibu gitu. Tampilan kasih sayang itu muncul dalam bentuk lagu gitu Bang Arif. Ya. Kasih sayang itu muncul dalam bentuk patung misalnya. Sosok gitu. Makanya kan banyak juga itu kan menyimbolkan Mother Mary dengan Nabi Isa gitu kan. Itu simbol, itu kan art Bang Arif. Coba lihat, klik di internet, Mother Mary, banyak banget tuh. Atau dalam apa, dan Ka'bah itu sendiri Bang Arif. Nah, luas banget nggak kira-kira? Jadi secuil aja kita memahami perspektif ini yang dikenalkan oleh Sua Guru, ya setidaknya kita mulai menghargai art itu, nggak sembarangan. Jadi orang kalau sudah mulai tersentuh the reality, the essence of the nature of art, wah itu batinnya lembut, batinnya pasti elegan gitu, berkelas, dalam arti bukan kasta ya, tapi pasti dia punya kepekaan sendiri gitu. Oke. Itu menarik tuh. Karena menyambung ke, maksudnya relate ke pembahasan kita sebelumnya tentang beauty, kan sempat tuh. Kita sempat bahas tentang beauty, lupa episode kapan, episode yang mana gitu ya. Lupa tentang ya. beauty. Nah, itu kan ya kalau dari sisi aku sendiri, aku menangkapnya terutama karena aku juga pada saat itu membaca esainya Ananda Kumaraswamy kan tentang ini, tentang that beauty is apa gitu, lupa lupa judulnya. Tapi yang jelas ada tiga
terminologi, 3 istilah yang dikenalkan beliau, dan juga sebenarnya penyadaran sih atas etimologi rasa gitu. Rasa itu kan ya bahasa Sanskertanya beauty itu rasa. Iya, rasa. Rasa itu artinya keindahan. Di Jawa juga dipakai, Iya, Bang Arif. Rosso gitu. Iya, rasa itu keindahan bahasa Sanskertanya. Nah, terus mereka yang bisa menyaksikan keindahan itu, beauty itu, yang bisa menyaksikan rasa itu kan rasika gitu. Rasika. Nah, objek yang indah yang mereka saksikan namanya rasavan. Nah, jadi lagi-lagi nih ada 3 distingsi itu kan. Kalau di pengetahuan epistemologi ada knower, knowledge, known gitu. Nah, ini ada juga ada keindahan yang menyaksikan keindahan dan objek keindahannya gitu. Nah, karena keindahan ini bergantung pada rasika yang bisa menyaksikan tadi Bang Dami bilang kepekaan, berarti kan bisa juga suatu seni yang akhirnya sekarang kita anggap legend, katakanlah mungkin contoh paling sering kan, meskipun sebenarnya sedikit demi sedikit dia juga ada kekayaannya, ada sumbernya juga lah, terkenal juga Van Gogh gitu kan, dia terkenal setelah meninggal, maksudnya boomingnya lah, tapi sebenarnya di masa kehidupannya dia udah agak terkenal gitu. Nah itu kan sekarang kita udah menganggap paintingnya dia legend gitu, udah sesuatu yang kayaknya nggak bisa mati lagi gitu. Tapi di masa awalnya dia perlu berapa tahun untuk bisa, nah itu untuk apa, mengundang rasika-rasikanya gitu loh. Nah mungkin juga musik-musik zaman sekarang gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhananya gini, mungkin nggak seni yang kita anggap apa, yang kita anggap sakral itu orang malah nggak kena, atau mungkin orang malah kenanya dengan seni yang dianggap profane gitu. Jadi di sini letak distingsinya di mana gitu loh. Apakah di rasikanya atau rasanya kan? Itu pertanyaanku. Oke, ini menarik nih teman-teman. Jadi alam ini kan sebetulnya indah kan. Alam itu karya Tuhan. Bahkan Bang Arif, kalau kita misalnya ke hutan ya, mungkin anak milenial itu jarang ke hutan ya. Kalau saya, teman-teman saya, masa kecil saya masih mengalami hutan. Bau tanah, bau daun-daun yang jatuh itu memberikan satu nuansa yang berbeda Bang Arif, hutan atau desa sawah gitu kan. Karena itu adalah bukan karya manusia. Dia karya Tuhan. Pada karya itu ada kehadiran yang maha karya, yang menciptakan. Iya dong. Misalnya patung gitu. Kan ada sentuhan yang memahat. Makanya kan Isa juga mengatakan man and art gitu. Si manusianya dan art itu sendiri dan karyanya. Kayak jadi, ketua Beben ya. Iya. Manusianya yang penting, bukan musik. Manusianya gitu. Jadi ini ada kata-kata juga nih dari satu guru yang luar biasa. Nah ini nih, saya baca dulu nih. Beauty is the crystallization of some aspect of universal joy gitu Bang Arif. It is something limitless expressed by means of a limit gitu. Beauty is a reflection of divine bliss gitu. Divine bliss, kebahagiaan gitu. Ya, jadi beauty is the expression that object are not object gitu. Jadi kalau kita sama-sama ngelihat lukisan, misalnya ada 10 orang, paham. Ada yang bisa melihat keindahan pada kampas itu, ada yang enggak, dia cuma ngelihat kampas warna-warni, cat. Tapi orang yang rosonya aktif Bang Arif. Iya. Imajinasinya, batinnya bisa sampai kepada di archetype gitu loh. Jadi mata alat, pikiran alat, perasaan alat. Nah di balik batin kita itu kan ada roso, ada kolbu. Hanya kolbu sebetulnya yang bisa melihat beauty gitu. Beauty itu sebetulnya ekspresi archetype. Kalau bahasa lain itu di balik fenomena ada nomena.
itu menarik tuh. Iya kan? Jadi kepekaan rasa itu. Misalnya nih di alam yang indah gitu. Itu kan seni ilahi kan? Kalau ada orang yang hatinya ya rosonya itu pure bang. Wah dia subhanallah terus tuh gitu. Karena seni ilahi kan. Tapi kalau orang lagi galau, lagi benci, lagi patah hati, dia nggak bisa melihat alam itu sebagai art gitu, keindahan Tuhan. Oke, nah ini pertanyaan nanya nggak apa-apa ya aku bertanya Nggak agak apa-apa dong, ini dong. mungkin Ya. agak sebenarnya nggak ya bukan menantang lah, bukan menantang gitu loh, agar agar justru lebih berkembang Keluar. lagi gitu. Iya biar lebih keluar apa? Gini, tadi dibilang seni adalah crystallization of universal joy gitu. Tapi kan kalau kita lihat yang jelas lah puisi Rumi gitu kan menjerit gitu loh, apa benar menyayat gitu kan, sedih gitu loh, sebuah kesedihan, sebuah kerinduan gitu. Itu satu mungkin tampak keluar tapi nanti mungkin apa lagi ya, banyak juga painting-painting yang menggambarkan ya Nggak orang usah mungkin jauh-jauh deh hidupnya Bang Arif. melankolis gitu atau apa. Bang Ya Arif, kan? nggak usah jauh-jauh. Kita cari yang ekstrim. Perang Ya. Mahabharata. Perang Mahabharata. Ya. Apakah itu art? Apakah itu art? Iya. Bisa lihat nggak dalam film Mahabharata teman-teman? Itu kan ada jam-jamnya kalau perang. Ada Iya, aturan iya. yang rigid, iya nggak? Mm. Jadi seni berperang gitu, Sun Tzu gitu kan, itu the art of war gitu. Jadi Jadi pertanyaannya yang dimaksud joy di sini apa? Universal perang joy tadi dari sini. perang itu kan membunuh ya, saling membantai. Oke? Hmm. Wah, pokoknya kalau teman-teman nonton Mahabharata itu ya gimana, sadis kan. Joy-nya di mana coba joy-nya? Iya. Universal joy loh Bang Arif. Aspek ya, some aspect of universal joy. Some aspect gitu. Beberapa dari aspek kenikmatan universal gitu ya joy. Mau nggak mau Bang Arif, kita harus melihat dari mata sutradara, ya nggak? Iya. Ketika seorang sutradara bikin skrip sebuah cerita, tentu di situ ada ini kan lakon. Ada lakon Arjuna, ada lakon Kurawa gitu. Pandawa, Arjuna, ada Duryodono, ada Sengkuni misalnya. Kalau dalam perang Badar ada Nabi Muhammad gitu, ada Abu Jahal gitu. Iya enggak? Nah di situ kan habis-habisan. Joy-nya di mana gitu? Nah ketika sang sutradara melihat marahnya Bima itu sampai level art gitu loh. Marahnya itu mentok. Iya, Melankolisnya itu mentok gitu loh Bang Arif. Makanya kan art itu nyampe gitu. Nyampe ke I arketipnya. see. Kamu sedihnya kurang deh. Sedihnya kurang deh. Air matanya kurang deh gitu. Cemburunya itu kurang gitu. Belum nyampe gitu. Gitu kan gitu. Oke. Marahnya itu belum nyampe gitu. Nah begitu udah nyampe, wah ini marahnya nih pas banget tuh. Coba kamu lihat Bang Arif, ketika Krishna marah, itu kan art marah yang ada seninya gitu loh Bang Arif. Coba tuh. Iya. Makanya art, kalau udah level art, itu berarti kan dia sudah melewati teknik, kemahiran. Kan tadi di awal kan kita bahas itu. Teknik, dia udah mahir teknik, mahir sampai kepada art. Spontanitas dapat gitu, mentok gitu. Iya, kayaknya ini karena perlu dipandang dari sisi ya ini lagi-lagi merujuk kepada live sebelumnya nih, nggak apa-apa biar mungkin teman-teman kan biar teringat lagi gitu yang tentang silent damai itu apa sih gitu kan ya, yang kita dapat dari live itu adalah damai, bukan senang-senang, enggak ya, silent gitu loh. Joy mungkin begitu juga gitu kan ya, biasanya damai adalah joy aktifnya. Damai versi aktifnya. Iya jadi benar-benar harus diubah nih makna joy kita sekarang gitu loh. Jadi kayaknya di bukan pleasure, bukan kenikmatan, bukan psikologi.
Makanya di sini disebut universal joy gitu. Terus Bukan ada yang menarik kesenangan. lagi nih Bang Arif. Ada yang menarik. Beauty is always beyond compare gitu. Nggak bisa dibandingkan. Hmm. Jadi no perfect beauty is more beautiful than another perfect beauty. Jadi nggak bisa, oh ini lebih indah daripada ini. Nggak bisa. Makanya kalau seorang seniman yang udah bijak, itu tidak pernah mencela karya orang lain. Nggak akan Ya. pernah. Ya paling banter orang akan, oh itu selera beda. Ya. Coba Bang Arif, kalau ada karya seni, nggak bisa dihargai nggak? Kalau udah suka, ya nggak? Makanya yang Bang Arif cerita mengenai lukisan Van Gogh itu kan miliaran itu harganya. Hmm. Karena yang menyaksikan ya keindahan ilahi akhirnya kan. Nah, itu. Itulah teman-teman. Ya. Jadi seolah-olah kayak objek keindahan itu menyimpan keindahan ilahinya, tapi belum dilihat gitu loh. Jadi kayak baru dilihat di masa yang akan datang. Kayak tadi itu Iya. kasus Van Gogh gitu. Kar- Jadi baru karena terkuak dia. Ya, kita bicara juga Van Gogh itu kalau bagi perennialis itu ada levelnya lagi Bang Arif. Belum masuk kategori secret art. Hmm. Tapi Iya, itu aja udah luar biasa kan, udah legend kan. Hmm. Tapi kan ada secret art gitu. Yang lebih. Hmm. Tadi Bang Arif nanya apa? Iya, berarti suatu objek, apakah bisa suatu objek keindahan itulah katakan, bisa dia baru mendapatkan keindahannya setelah dia datang gitu loh. Iya, pada zaman itu orang nggak bisa masuk gitu. Nggak bisa Belum masuk. nangkap. Belum nangkap orang-orang. Atau Iya. bisa begini Bang Arif. Misalnya nih, ya Bang Arif sendiri deh. Ada orang baca Quran, misalnya baca Inna A'toina kal kausar fasolili rabbika wanhar. Mungkin ratusan kali dia baca kalimat itu pendek itu. Tapi setelah dia mulai olah rasa, belajar seni teks gitu loh. Kata-kata, wah ini mengagumkan ini Inna A'toina kal kausar gitu. Jadi ada jernihnya Bang gitu. Ya kayak Bang Arif deh, misalnya orang main gitar gitu, blues. Kalau udah level B.B. King, itu kan, apa ya, solonya itu tuning, apa istilahnya itu, tone-nya itu. Iya, tonnya. Tone itu yang luar biasa Iya. gitu. Iya, blues aja juga nggak banyak gitu anak muda yang suka ya kan. Nganggapnya itu sebagai musik orang tua ya emang karena genre paling tua gitu di antara semuanya. Karena dia belum nyampe ke Iya, belum rosonya. nyampe itu. Mm. Nah, matematika, Pubang, matematika kan orang akan menganggap itu logik tok. Tapi matematikawan yang sudah sampai ke art, dia melihat matematika itu ekspresi, the truth menampil dalam bentuk angka-angka. Bisa nggak dikatakan matematika juga sebagai art? Yes. Bisa. Betul. Luas banget nggak Bang Arif? Mm. Luas banget nggak? Luas banget. Jadi emang iya. Lanjut. Tetapi prinsip dasarnya udah dapat nih teman-teman, prinsip dasarnya. Nah, bahwa detailnya seperti apa, kalau dia itu ke kanvas jadi painting, kalau ke gerakan jadi tarian. Dan Kalau ternyata dia tadi ke lebih kata-kata, luas lagi. ya. Teknik yang sudah mahir, yang sudah melibatkan jiwa gitu kan. Itu pun menjadi art gitu kan. Apapun gitu. Makanya cukup strategis juga nih Swaguru milih art karena isinya apa aja sebenarnya Iya, yang dimasukkan itu. Karena itu Bang Arif, art yang disampaikan kita ini malam ini teman-teman sudah dapat ya. Ini tidak hanya sekedar profen art, tapi sudah mulai sampai yang membuat kita sadar kembali pada the truth. Kalau kita bisa menyaksikan pada art itu, you feel the presence of God. Itulah tujuan dari art. Setiap kita menyaksikan painting itu, langsung meditatif, langsung joy. Mohon maaf nih, misalnya simbol salib, itu kan dipaku itu. Itu juga art, pengorbanan. Ya nggak Bang? Ya. Misalnya stigmata gitu. Kalau patung Buddha,
peace, iya nggak? Tangan, Freedom, tangan, liberation. Iya. Hamsa. Buddha kan, itu kan art juga. Buddha ketawa gitu. Atau yang itu loh, yang Shiva gitu kan, Shiva, tarian Shiva. Bukankah zaman sekarang ini Shiva lagi menari gitu? Siva Nah, Natarata. bahwa ada orang-orang tertentu jadi salah kaprah tentang art, nah itu perjalanan dia Bang Arif. Ya, ya. Perjalanan dia. Bahkan ada orang-orang tertentu misalnya menganggap musik itu, ya karena memang ada musik-musik tertentu memang melemahkan manusia, jiwa. Tapi art yang kita bahas di sini justru menyambung jiwa dengan divine. Justru art itu adalah ekspresi di archetype. Kalau Bang Arif kan baca itu ide-ide Plato kan, Iya. Ayan Sabitoh gitu. Ada yang nanya nggak? Apa? Arthropoda menarik. Oh, art. Art menarik energi, bener gak, Bang? Art di desaku membangkitkan kembali kelompok seni yang selama ini tertidur seolah mereka dibangunkan. Iya teman-teman, jadi makanya teman-teman yang sudah sampai pada misalnya pemain harmonika yang sudah jadi art, painting gitu ya, itu betul-betul jadi master, jadi legend, itu akan mengalirkan ya kehadiran Tuhan kepada kita. Ya teman-teman nyebut energi ya, saya sebenarnya nggak terlalu tidak terlalu jarang saya menggunakan istilah energi. Vibrasi kan orang bilang kan, sebetulnya sih kan Vibes. karena art itu memang kehadiran present, lebih enak ke present. Iya, iya. Present, divine name. Sudah dapat ya teman-teman? Jadi art itu adalah ekspresi nama Tuhan gitu loh. Nama Tuhan menampil dalam bentuk form itu jadi di archetype, beauty gitu. Ayan Sabitoh kalau Ibnu Arabi menyebutnya itu. Ide-ide Plato. Gitu. Jadi sudah, nah kalau di Al-Quran disebut Lauful Mahfuz gitu. Jadi bayangin teman-teman, art yang kita bahas ini adalah art yang membuat kita itu paham dulu udah bagus loh ya. Memahami begini aja udah bagus Bang. Urusan nanti rosonya dapat, kepekaannya itu perjalanan. Makanya benar kata-kata Syekh Ife, ketika agama sudah kaku, orang tidak lagi merasakan presence of God di masjid, di rumah ibadah, maka jangan heran art akan menggantikan. Nanti Bang bisa bahas ini juga nih, apa namanya, art di timur dan di barat, sacred art, profane gitu-gitu loh, seru itu, painting gitu, ya sehingga kita itu betul-betul jadi menghargai art, kaligrafi ya gak? Yeah. Tarian, termasuk pakaian loh teman-teman, pakaian, bahkan makanya ada sacred art Bang, ada traditional art. Kan di kampung-kampung kita itu banyak loh sebetulnya kayak apa ya, baju itu kan art. Jadi kita jadi respect gitu, apresiasi gitu. Mengapresiasi. Dan orang bikin begitu itu, kontemplasinya itu nggak main-main loh. Nah, kenapa Swaguru memasukkan art ini? Karena melalui art kita bisa contemplate, kita bisa sambung lagi dengan kebenaran hakikat. Dan art itu adalah ekspresi universal joy gitu kan. Ekspresi bliss gitu. Udah dapat ya Bang Arif ya, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa detailkan lagi pembahasan tentang art. Seru sekali. Iya, iya, iya. Oke, jadi iya, jadi intinya itu aja sebenarnya. Art itu adalah ya pokoknya sarana kita untuk bisa ke atas gitu, mengingat Tuhan gitu. Ada dua Zikir Bang. ya. Dari bawah itu melalui art itu kita
mengingat kembali presence of God, bahkan feel, langsung merasakan. Kalau understanding kan masih ada kerja olah kan, mengolah, ya nggak Bang? Misalnya kayak kita menikmati keindahan seruling deh, itu kan kita bisa langsung naik tuh Bang Arif. Gak usah Jiwa. dikondisikan dulu, langsung. Nggak usah iya langsung. Kalau yang apalagi yang main itu rasanya bagus, apa Bang Arif, nyampe gitu. Yang main itu gitu. Dan juga yang menyaksikan, yang mendengar gitu kan. Iya. Yang mendengar juga kadang justru obstacle-nya di dia gitu loh. Dia entah dia galau lah atau apa. Tapi Bang, kalau yang main itu batinnya bening, itu vibrasinya, presennya itu nyampe ke orang. Bisa mempengaruhi, benar. Art itu apakah bisa dikatakan fitrah semua makhluk hidup ya? Mungkin kalau kita beda. kembali kepada hakikat manusia itu kan sebetulnya image of God, imago Dei gitu, khalifah gitu. Ya, manusia adalah penampilan wajahnya gitu yang sempurna. Ya fitrah. Ya memang art juga berarti kan, image gitu. Iya. Iya. Kayak lukisan gitu, lukisannya, image. Iya. Manusia adalah lukisan sempurnanya Tuhan. Nah, tapi kok kita sekarang itu sudah nggak bisa merasakan itu, karena kita nggak kembali ke fitrah kan, hakikat primordial kita. Kita ini sudah menjadi terlupa sebenarnya, amnesia gitu. Makanya kita butuh art, kita butuh secret art, kita butuh orang-orang yang sudah sampai ke rosok kolbu itu, dia menampilkan karyanya, melalui karyanya kita bisa nyambung. Art itu menjadi wasilah gitu, perantara, bridge. Oke Bang, Ya, ya. aku kira udah cukup nih teman-teman sebagai pengantar. Jadi di Swaguru itu ada tagline-nya life. Kalau life itu bicara tentang filosofi sama satu inquiry. Jadi ilmu itu kita hidupi gitu teman-teman. Tidak Ya, hanya praktis. kayak tesis, tidak hanya masuk perpustakaan. Jadi zaman Plato, Socrates, filosofi itu kehidupan gitu loh. Ya nggak Bang? Jadi Iya. tidak hanya di kelas gitu. Makanya live. Nah, masing-masing kita punya otentitas. Makanya live, authenticity. Lalu lingkungan yang diciptakan oleh orang yang sudah otentik apa? Ya keindahan gitu, beauty, art gitu. Ya, ya. Oke Bang, saya kira cukup. Bang Arif mungkin bisa memberikan komentar sebagai anak generasi Z gitu, milenial. Iya, iya. Iya, jadi ya itu sih tadi udah di awal sebenarnya sebelum kita lebih detilkan gitu. Intinya adalah bahwa art itu adalah yang menyambung kita dengan ilahi, keilahian. Jadi dan karena yang menyambung, karena dia gerbang, dia juga bisa menjadi pintu masuk, bisa juga pintu keluar gitu. Jadi kayak satu sisi tadi kan ke atas juga ke bawah. Tapi juga kenapa kita bisa ke atas juga kayaknya karena diundang yang dari atas gitu kan. Jadi karena yang di atas turun gitu. Jadi Berarti Bang, seorang artis adalah messenger, benar nggak? ya artis dalam Ya, dalam arti pengertian ini gitu, sebenarnya. artis sebagai yang melakukan, yang jadi wadah Membawa art gitu pesan. kan. Membawa pesan. Artis. Mm-mm. Seorang artis adalah messenger, Iya, iya, iya. pembawa pesan bliss, pembawa pesan keindahan. Dalam bentuk itu, dalam Apa- bentuk seninya itu tadi. Iya. Berbagai, Apakah itu lukisan, kata-kata puisi, Iya. tarian, arsitek, seorang guru juga. Itu messenger.
Iya, nah itu tadi. Dan Iya, kenapa? nah karena itu kita bersyukur kalau kita ketemu artis gitu. Iya, artis Karena dia sebenarnya. messenger, Iya, ya, iya, 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 iya. artis. Jadi bedakan antara artis dengan selebriti. Hmm. Jadi Iya, iya. artis itu sejajar nggak dengan guru, Bang? Jajar, jajar. Bisa, benar itu. Bisa. Kalau art itu, karya seni itu sendiri messenger. Cuma dia diem, nggak semua bisa baca, ya nggak? Hmm. Tapi kalau guru kayak gini, guru misalnya dialog, ada dialognya. Makanya orang-orang kontemplatif begitu melihat karya seni, dia dialog. Betul. Ngerti kan Bang, kenapa sekarang Swaguru itu mengangkat art sebagai satu tagline? Pondasi Udah paradigmanya lengkap apa? di dalamnya apa aja itu. Yang beda cuma kesadaran aja. Seperti biasa, seperti apapun itu yang beda cuma di kesadaran. Oke. Ya, jadi terjawablah pertanyaan kenapa ngangkat art ya. Kenapa nggak yang lain tadi? Aku tanya tentang science, bisnis atau apapun. Ternyata emang yang disebut science dan bisnis pun bisa jadi art gitu kan. Bisa jadi Ya. sebuah, iya kan, ada seninya tadi. Seni berperang Orang- juga ada seninya. Orang yang otentik, authenticity, nyambung lagi. itu aktivitasnya jadi art. Aktivitasnya jadi art. Bener. Jadi nyambung ya, nyambung. Life itu ya kehidupannya terus disokong oleh paradigma self inquiry dan filosofi. Dia jadi otentik. Nah, terus karyanya adalah art pasti gitu. Jadi alhamdulillah nyambung. Dan karyanya kalau sudah jadi art, dia tidak pernah mati, Bang. Selalu ada yang Iya, selalu ada yang mengingatnya. Al-Ghazali nggak mati, Bang. Udah nggak bisa. Iya, udah nggak bisa. Iya kan? Udah nggak bisa. Nggak bisa, karena dia otentik, karyanya itu jadi pesan. Om Beben juga ya. Dia, kita selalu sebut nama Om Beben kan, Mas Beben. Dia telah mengukir. Karyanya banyak, murid-muridnya. Iya, murid-muridnya seni. Oh iya, seorang guru itu ya seninya adalah ya murid-muridnya itu karya seninya. Sama tulisannya kan, bukunya ya, wejangannya gitu. Sekarang ada YouTube rekamannya gitu. Oke. Kan ya, oke Bang Arif ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ini ngolor ngidul kayak di kafe. Insya Allah teman-teman mendapatkan inspirasi. Jadi mari kita hargai art ya. Kita apresiasi art. Siapa tahu melalui itu kita bisa dialog dengan yang dibalik art itu. Jangan bilang ini ya ada penampakan. Nah itu nggak filosofis lagi tuh nanti kalau udah begitu. Belum kelar di situ di filosofisnya itu. Oke. Ya, thank you semuanya. Thank you Bang Dame, thank you yang telah datang. Ya, intinya di sini kita hanya ya untuk bersama-sama membangkitkan itulah rasa apresiasi, kesadaran, kepekaan akan seni gitu. Karena sebenarnya banyak banget seni di sini kan. Banyak juga seniman yang mungkin masih belum tadi kayak Van Gogh belum dilihat gitu kan. Nah, itulah juga makanya kita harus saling menyadari lah gitu ya. Oke, thank you. Oke, makasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih ya.